kuat-kuatan sama buzzer. Betul nggak teman-teman? Ya, buzzer itu suaranya keras, tapi kualitasnya rendah. Ya nggak? Nah, teman-teman ini yang organik ini. Kali ini Anies benar-benar marah. Anies katakan bahwa buzzer itu adalah suaranya saja yang keras, namun kualitasnya rendah, teman-teman. Yuk kita simak videonya. Tadi Kesha menceritakan tentang banyak media yang diam. Ini salah satu masalah di negeri kita. Tapi untungnya ada sosial media. Selama sosial media ini masih bisa bicara, memang kuat-kuatan sama buzzer. Betul nggak teman-teman? Ya, buzzer itu suaranya keras, tapi kualitasnya rendah. Ya nggak? Nah, teman-teman ini yang organik ini suaranya kadang-kadang kalah keras, tapi kualitas yang muncul pikirannya lebih baik, berkelas lah, berkelas. Jadi Anda boleh menyatakan diri berkelas. Itu tepuk tangan buat teman-teman semua. Dan apa yang terjadi? Sekarang apa yang dikerjakan di Indonesia menginspirasi di Filipina, menginspirasi di banyak tempat. Jadi ya meskipun belandang di sana itu di Peru, di banyak negara. Nah, apa sih teman-teman? Ini artinya interconnectivity itu sudah terjadi. Dan apa yang terjadi di negeri ini disaksikan oleh teman-teman yang lain. Nah, saya usul teman-teman, ada tiga unsur yang coba teman-teman pikirkan di Surabaya ini. 1, demokrasi. 2, anak muda. 3, digital teknologi. Oke, 3 ini ketika dikombinasi itu menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Anak muda dengan ide kebaruan, anak muda dengan idealisme, anak muda dengan keterisolasian dari kepentingan. Kenapa anak muda itu berani? Karena anak muda tidak tahu risiko. Kan nggak tahu risikonya, teman-teman. Tapi kalau mereka yang sudah menjadi pejabat-pejabat tahu persis risikonya ini. Anda nggak berani risiko. Anda tidak punya risiko apapun secara langsung. Jadi inilah kekuatan anak muda. Dan anak muda, kenapa anak muda itu menarik? Bawa kebaruan, teman-teman. Anak muda kalau nggak bawa kebaruan, dia sudah tua. Bener. Dan kalau anak muda ngomongnya dulu, dia udah tua ini. Tapi kalau ada orang tua ngomongnya besok-besok, ini masih muda ini. Jadi makanya kalau teman-teman perhatikan, kalau ada orang pidato mulai dengan dulu, ini udah tua ini. Udah tua ini. Jadi buat Pak dosen, Bu dosen jangan mulai dengan dulu. Kalau dulu langsung tua ini. Anak muda itu boleh kebaruan. Nah, ditambah dengan teknologi digital. Teknologi digital telah membuat gagasan bisa menembus semua batas. Karena gagasan dikombinasi dengan kreativitas. Dan kreativitas dikombinasi dengan alat peluncur digital itu. Yang itu kemudian membuat gagasan sudah menyebar kemana-mana dengan sangat cepat. Ini adalah kekuatan dasar. Lalu demokrasi. Demokrasi tanpa ruang ada kebebasan di dalam berekspresi. Jadi teman-teman sekalian, ini yang kemudian menjadi satu kombinasi yang bisa dahsyat kalau teman-teman muda bisa kerjakan sama-sama. Gitu ya. Lalu terakhir, Zulfa, Bu Zulfa tentang kritik. Demokrasi banyak kritiknya. Ya, bahkan perdebatannya panjang. Mana Bu Zulfa tadi itu? Di atas. Oh, di atas, oke. Tinggi sekali Bu Zulfa posisinya. Oh, Mbak aja, Mbak Zulfa. Gini, demokrasi itu banyak sekali kritiknya, teman-teman. Nah, kalau boleh saya tegaskan di sini, yang dimaksud sebuah demokrasi itu tadi dibatasi durasinya, dibatasi skopnya. Dibatasi skopnya. Dalam membuat kesepakatan secara damai. Aturan main dalam demokrasi itulah yang membuat demokrasi ini berfungsi atau tidak berfungsi. Aturan main. Nah, kalau di dalam bangunan, teman-teman, ada yang namanya arsitektur bangunan. Demokrasi juga ada arsitekturnya.
arsitektur itu bukan hanya soal keindahan bangunan. Arsitektur itu membentuk perilaku. Perilaku terbentuk dengan arsitektur. Nah, jadi Bu Sulfa, aturan main di dalam demokrasi itu yang akan menentukan seperti apa sebuah kekuasaan dikelola. Nah, ketika tadi ditunjukkan bahwa demokrasi dengan kebebasan menghasilkan chaos. Karena itulah kenapa di dalam demokrasi ada aturan main, dan demokrasi nggak bisa sendirian. Ada namanya rule of law, aturan hukum dan ketertiban, supaya kebebasan tidak menghasilkan chaos. Jadi sekarang perdebatannya sudah jauh lebih maju daripada di era Yunani dulu, perdebatan tentang demokrasi. Sekarang itu perdebatannya sudah pada fase bagaimana aturan main di dalam mengelola masyarakat dibuat agar semua kepentingan bisa diakomodasi dan tujuan bersama bisa tercapai. Itu demokrasi sekarang sudah sampai ke situ percakapannya. Nah, lalu ada pertanyaan tadi, bagaimana dengan aturan yang datangnya dari kitab suci? Karena itu rujukan. Itu bisa menjadi salah satu inspirasi di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan sesungguhnya teman-teman, salah satu praktek demokrasi yang sudah dilaksanakan di masa belum ada praktek itu adalah era 4. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas. Ya, bagaimana Anies Baswedan di sebuah acara bersama dengan mahasiswa, biasanya ya, atau seperti biasanya Anies Baswedan memberikan kuliah, memberikan materi, memberikan pencerahan ya kepada mahasiswa, dan Anies juga memberikan ilmu ya dari berbagai macam bidang, teman-teman ya, baik sosial, politik ya, hukum dan sebagainya. Dan kali ini bagaimana Anies Baswedan itu memberikan ya kuliah kepada mahasiswa, dan salah satunya bagaimana ketika ia ditanya tentang Indonesia ke depan, tentang media dan sebagainya. Dan Anies mengatakan bahwa buzzer itu suaranya saja yang keras, sedangkan kualitasnya rendah. Wow, ini adalah perkataan yang sangat-sangat keras dan tajam. Anies ya, kalau kita melihat banyak sekali buzzer yang menyerang Anies ya. Bahkan selalu mengungkit-ungkit kesalahan Anies waktu Pilkada Jakarta, ya, banjir, kemudian sumur resapan, rumah DP 0% dan sebagainya. Ya, hal-hal tersebutlah yang membuat Anies selalu serang ya. Padahal faktanya tidak ya. Faktanya semua berjalan dengan baik. Program Anies yang kala itu di Jakarta itu sudah ia lakukan. Dan menariknya bahwa Anies tidak ambil pusing tentang hal itu, sebab konsep Anies ya, suara buzzer itu kualitasnya rendah, keras saja suaranya, kata Anies, teman-teman. Ini sangat-sangat luar biasa pernyataan Anies Baswedan. Kemudian bagaimana Anies Baswedan ya, kalau kita lihat di media sosialnya teman-teman, beliau itu sebentar lagi akan ke luar negeri ya untuk memberikan ceramah, pidato di sana teman-teman. Dan ini luar biasa, jarang sekali pemimpin seperti Pak Anies bagaimana ia berbagi ilmu bukan hanya dalam negeri tetapi di luar negeri ya kepada anak-anak bangsa. Dan itu adalah hal yang sangat hebat. Anies pernah berkata ya, selama ia menjadi pemimpin, menjadi tokoh, ia tidak pernah menggunakan buzzer ya. Adapun pendukung Pak Anies adalah orang-orang yang natural ya, orang-orang yang secara alami datangnya ya, sukarela untuk mendukung Pak Anies, untuk membela Pak Anies ya, tidak ada bayaran dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan Anies Baswedan ya perlu kita
dukung, perlu kita apresiasi teman-teman. Sebab beliau sangat-sangat mencintai negeri ini. Jadi tidak heran kalau pendukung Pak Anies itu ingin ia menjadi pemimpin ya di negeri ini, menjadi presiden teman-teman. Apalagi saat ini ia sedang membangun partai politik dan semoga saja partai politik yang ia bangun ini semakin kuat, semakin besar ya, dan bisa bersaing di pemilu 2029 mengalahkan partai-partai yang ada saat ini teman-teman ya. Dengan modal 24%, walaupun 24% ini diolok terus teman-teman, saya yakin ini adalah modal awal Anies untuk tampil maksimal 2029 nanti. Kekalahan bukanlah akhir dari segalanya. Kekalahan itu adalah awal untuk maju di atau menang di kemudian hari. Saya yakin Anies bersama partai barunya nanti akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Bagaimana menurut